Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang keempat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Kata beliau di situ, Ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran yang keempat. Barakallahu fikum. Pelajaran yang keempat ini nanti beliau akan menyampaikan beberapa perkara yang penting dan harus kita ketahui. Di antaranya adalah isim yang kemasukan huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan isim yang jatuh setelahnya atau yang menjadikan kata yang jatuh setelahnya menjadi majrur. Yang kita ketahui nanti bahwasannya majrur itu tandanya dengan kasrah sebagaimana terlihat pada contoh nanti. Perhatikan pelajaran yang keempat. Yang pertama, alif al-baitu. Perhatikan, al-baitu diharokati dengan dhammah dan tidak boleh tanwin ya. Tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena ada al. Karena ada al. Perhatikan, fil baiti. Nah, fi di sini barakallahu fikum, fi ini adalah huruf jar. Huruf yang menjadikan isim setelahnya majrur. Nah, majrur tandanya dengan apa? Dengan kasrah. Fil baiti. Tidak boleh kita baca fil baita atau fil baitu. Harus dibaca dengan fil baiti. Kenapa demikian? Karena al-bait ini adalah isim kemudian kemasukan huruf jar. Setiap isim yang kemasukan huruf jar pasti dia nanti akan menjadi majrur, yang mana tanda jar itu dengan kasrah. Lihat, fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Tidak boleh fil masjidu atau fil masjida. Al-maktabu alal maktabi. Ala juga termasuk salah satu huruf jar. Karena huruf jar itu banyak, tidak hanya dua ini saja. Cuman beliau menyebutkan contohnya huruf jar di sini dua, fi sama ala. Al-maktabu 'alal maktabi, di atas meja. As-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya adalah 'alas sariri. As-sariri majrur dia karena didahului oleh huruf jar. Mana? Ala. Nah, as-sariri isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Sedangkan majrur tandanya dengan apa? Barakallahu fikum, dengan kasrah. Alas sariri. Tidak boleh dibaca dengan alas sariru. Tidak boleh dibaca juga dengan alas sarira. Enggak boleh, harus alas sariri. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Al-ba. Aina Muhammadun. Kembali kepada pembahasan yang dulu kita lewati. Dahulu kita sudah melewati pembahasan aina. Nah, kalaulah belum, tidak masalah ya. Aina ini adalah ismul istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, dan dia boleh digunakan untuk sesuatu yang berakal ataukah tidak berakal, untuk menanyakan sesuatu yang berakal ataukah yang tidak berakal. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina diartikan di mana ya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Nah, jangan keliru bacanya. Huwa fil ghurfati. Bukan fil ghurfatu, bukan pula fil ghurfata. Harus dibaca dengan fil ghurfati. Kenapa? Karena sudah kita lewati di atas ya. Setiap isim kemasukan huruf jar, maka dia pasti majrur, sedangkan majrur tandanya dengan kasrah. Huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Huwa artinya dia. Huwa ini namanya dhamir. Dhamir itu istilah kita adalah kata ganti. Kata ganti. Huwa ini menunjukkan ghaib, yang dibicarakan. Dia, orang enggak ada. Dia, kan enggak kelihatan. Nanti ada ghaib, ada mutakallim, ada mukhatab. Ghaib itu yang dibicarakan, mutakallim yang berbicara, mukhatab itu yang diajak bicara. Barakallahu fikum, seperti itu. Kembali lagi berikutnya. Wa aina yasiru?
Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di hammam, kamar mandi. Perhatikan ya, kamar mandi. Fil hammami. Tidak boleh dibaca fil hammamu atau fil hammama. Wajib dibaca dengan fil hammami dengan kasroh, karena dia majrur didahului oleh fi. Fi ini termasuk huruf jar. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Wa aina Aminatu? Naam. Dan di mana Aminah? Aminatu, ingat, nanti akan kita lewati insyaallah isim-isim yang tidak boleh ditanwin, walaupun tidak ada alnya, tapi tetap tidak boleh ditanwin, nanti ada. Nah, sekarang Aminah. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Nah, dia di dalam dapur. Hiya kalau untuk wanita, dia itu hiya. Kalau untuk laki-laki apa? Huwa. Jangan keliru ya. Kalau untuk laki-laki huwa, itu dia tapi satu orang laki-laki, itu huwa. Dia untuk satu orang wanita, hiya. Jangan keliru. Jadi tidak boleh kita katakan wa aina Aminatu huwa fil matbakhi. Tidak boleh. Yang benar adalah hiya fil matbakhi. Karena kalau dia satu orang wanita itu mengucapkannya hiya. Kalau dia satu orang laki-laki mengucapkannya huwa. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, ainal kitabu? Nah, di mana kitab itu? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Al-maktabi tidak boleh dibaca al-maktabu, tidak boleh juga dibaca al-maktaba. Harus dibaca dengan apa? Barakallahu fikum, dengan maktabi, al-maktabi dengan kasroh, karena dia majrur didahului oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Barakallahu fikum. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya. Perhatikan ini. Hiya 'alas sariri. Dia di atas ranjang atau di atas tempat tidur. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya di antaranya adalah hiya. Hiya kembali ke mana? Hiya kembali ke jam. As-sa'atu ini muannas. Nah, muannas yaitu menunjukkan wanita, karena tandanya apa tandanya? Barakallahu fikum. Tandanya di antaranya adanya tak marbutah. Tak marbutah. As-sa'atu menunjukkan as-sa'atu adalah muannas, yaitu menunjukkan wanita atau menunjukkan perempuan. Nah, bukan untuk laki-laki ya. Aminatu muannas menunjukkan untuk wanita. Nah, menunjukkan untuk perempuan, ada tak marbutahnya. Nah, hiya 'alas sariri, bukan huwa. Kalau diartikan, kalau dikatakan huwa, keliru. Wa aina sa'atu huwa 'alas sariri, keliru, khata'. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah hiya. Karena hiya kembali ke jam as-sa'ani. Jam muannas, hiya juga untuk muannas. Paham ya? Jadi khulasahnya di sini, perhatikan barakallahu fikum, huwa itu digunakan untuk mudzakkar. Nah, dia tapi untuk laki-laki. Hiya digunakan untuk muannas. Dia tapi untuk satu orang wanita. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sekarang kita kembali sedikit berkaitan masalah Aminah. Aminatu ini tidak boleh ditanwinnya, walaupun tidak ada alnya tetap tidak boleh ditanwin. Karena di sana ada sebuah kaidah, perhatikan kaidahnya, dihafal ya kaidahnya. Semua nama wanita, semua nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Kecuali siapa? Hindun. Semua nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Kenapa demikian? Karena Hindun, perhatikan baik-baik, Hindun dia tersusun dari 3 huruf, tengahnya sukun. Hindun, ha, nun, dal. Hindun. Paham itu ya? Ha, nun, dal. Nah, setiap nama perempuan yang tersusun dari 3 huruf, tengahnya disukun, maka boleh ditanwin. Hindun. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun Aminah lebih dari 3 huruf, sehingga tidak boleh tanwin. Kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya adalah semua nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Seperti Aminatu